Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas pernyataan yang menggelitik dari Pak Kiai Khalil Nafis. Ketika beliau tampil di TV One, beliau berbicara menanggapi isu-isu pembubaran kajian, khususnya pembubaran kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Surabaya kemarin. Coba kita simak dulu video dari Pak Kiai Khalil Nafis. Kita kalau dari ajaran Islam nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin. Apa adanya saja. Iya, umumnya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup ini ada muslim, ada kafir, ada musyrik. Itu jelas ada gitu loh. Jadi tidak perlu kita mengubah kafir menjadi non muslim. Ya kafir aja, musyrik aja. Tapi tidak berarti kita menyebut mereka tuh kafir atau musyrik memusuhi mereka. Ini term yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi tidak usah diubah. Mungkin dalam bahasa nasional boleh saja kita mengatakan non muslim. Tapi begitu juga jangan sampai hal-hal yang sudah baku di kita, kesepakatan kita NKRI itu ditolak, dilawan, tidak boleh itu. Karena apa? Ini misak sudah ada menjadi kesepakatan kita. Kalau di Nabi dulu di Madinah nama Darul Misak. Demikian juga sesuatu yang khilafiyah jangan dibikin qat'iyah gitu ya. Sesuatu yang khilafiyah jangan dibikin muttafaq. Contohnya umpamanya soal Maulid Nabi. Ada orang mau merayakan, ya nggak usah lah kita umpamanya membongkar-bongkar itu dulu. Kalau memang ada perdebatan panjang antara NU dan Muhammadiyah. Sekarang sama-sama kita udah nggak ada masalah soal kunut, soal Isra Mi'raj, ya, soal umpamanya ini 3 hari, 7 hari. Ya itu kan soal khilafiyah lah ya. Ini kalau saya ngelihat dalam ceramah bersebagian teman ini yang senang saya membongkar khilafiyah dianggap wah ini dianggap seakan-akan adalah kesalahan total tidak ada dalam agama. Kalau memang tidak ada dalam agama, tabligh akbar juga tidak ada di dalam agama di zaman Nabi. Zaman Nabi nggak ada kajian zuhur itu, gitu ya. Kalau bicara soal keagamaan, nah ini banyak hal-hal yang sifatnya syiar itu dianggap substansi. Akhirnya dibongkar-bongkar, orang marah gitu ya. Dan yang jelas adalah teman-teman yang ditolak ini orang yang terstandar oleh MUI. Tidak mengikuti standarisasi da'i di MUI. Kalau mengikuti standarisasi di MUI, dia sudah tahu mana konsep Islam wasatiyah, Islam yang moderat itu seperti apa. Tidak berarti dia meninggalkan Islam, tidak. Tetapi memahami mana yang sifatnya sabit, mana yang mutaghayyir, mana yang ini tetap, tidak boleh diutak-atik seperti akidah, mana yang ini wilayah Jadi Ustadz Syafiq Riza Basalamah belum. Oke, nah dan biasanya beginilah teman-teman yang kontroversi ini adalah ustadz yang tidak afiliasi pada ormas, baik itu NU, Muhammadiyah, Persis bisa tidak afiliasi. Kemudian dia juga tidak afiliasi dengan juga ke MUI, dia berdiri sendiri itu biasanya. Nah ini yang biasanya menyampaikan dakwah itu ya tekstualis gitu ya, yang dia pahami itu seakan-akan adalah given kebenaran semata dan sendiri, tidak melihat perbedaan pandangan orang lain, sehingga ada reaksi gitu dari yang lain. Sehingga menurut saya adalah evaluasi lah. Kalau ada dai harus ngajak pada orang lain, kemudian ada orang yang lain menolak, itu harus introspeksi pada dai-nya. Tapi juga teman-teman ya objektif aja, mana yang ranah hukum, mana yang melanggar hukum gitu ya. Kalau yang sudah ada nama-nama kontroversi itu, yang tadi Pak Kiai bilang sudah tidak boleh begitu, artinya akan dikajinya seperti apa ketika mereka melakukan pengkajian, sudah tidak akan diizinkan begitu? Kita kan memang dulu kita diskusi dengan Kementerian Agama masih zaman Pak Lukman Hakim ya, bahwa di Indonesia ini nggak bisa melarang penceramah, dan juga tidak bisa juga mewajibkan penceramah. Kita hanya punya penyuluh agama itu yang di KUA itu yang dibayar oleh pemerintah. Selain itu kembali pasarnya pada masyarakat. Sehingga kita kalau mau melakukan sertifikasi, melarang ustadz tertentu atau mendorong ustadz tertentu tidak memungkinkan, karena ini tidak diatur oleh wilayah negara. Dan biasanya sertifikasi itu identik dengan bayaran-bayaran itu. Oleh karena itu MUI ngambil jalan tengah dengan namanya standarisasi. Sekarang udah hampir 1.500 yang terstandar di MUI untuk mereka bisa ceramah di depan umum. Kenapa termasuk MUI kita tidak ajak ya ustadz-ustadz ini begitu? Kita udah umumkan. Jadi kita sifatnya sukarela, sama dengan sukarelanya orang yang mengundang. Masjid-masjid itu kan mengundang siapa yang menjadi karena kan kekhawatirannya gini Pak Kiai, mohon maaf sekali lagi, apa namanya ya, ormas-ormas ini justru malah mengartikannya berbeda begitu, khawatirnya begitu, karena tidak ada standarisasi, tidak ada sertifikasinya.
kita tolak. Nah, begitu jadi. Ya kan begini, akhirnya ada orang yang resah dengan ceramah tertentu. Apakah itu karena potongan ya? Kan ada, kita selalu alibi kalau salah paham karena potongan. Ini selalu alibinya orang yang disalahpahami menjadi potongan. Yang kedua, ada yang baca sampai akhir memang ada yang menyinggung perasaan. Hal-hal yang memang ada di tengah-tengah masyarakat ya. Saya menyaksikan sendiri umpamanya soal demokrasi, soal maulidan, soal Isra Mi'raj dan seterusnya, atau orang meninggal, itu khilafiyah. Sesuatu yang memang ikhtilaf ya, entakin mukhtalafi, itu ya kita serahkan pada masyarakat. Jangan dibikin sesuatu yang dhonni, jangan dibikin qat'i gitu ya. Sesuatu yang itu wilayah ijtihadiyah lalu dibikin kayaknya sudah ini yang pasti, yang itu salah gitu. Jadi kita kalau mau menjelaskan yang khilafiyah, sering saya sampaikan juga kepada teman-teman ikut standar itu, yang khilafiyah silahkan Anda berbeda, tapi Anda harus objektif. Cover both setnya dijelasin berbagai macam itu sehingga masyarakat bisa mengerti. Kalau toh Anda mengambil dalam satu pendapat, tidak perlu Anda mencemooh pendapat yang lain karena wilayahnya khilaf ya. Bahkan perbedaan akidah pun orang yang berbeda nggak boleh dicemooh. Kadang-kadang mencemohnya ini yang tidak substansi, itu yang melukai perasaan orang lain. Akhirnya bikin risu bikin gitu itu. Ya, jadi sebenarnya kadang-kadang itu bukan substansinya perbedaannya itu, tapi penyampaian yang melukai perasaan orang yang berbeda. Orang kita ini ke orang timur ya. Jadi kita kadang-kadang harus ngerti bagaimana. Itulah yang disebut dengan fiqhud dakwah. Saya ini dari latar belakang NU ya, Rois Syuriah PBNU. Kemudian saya diundang banyak di Muhammadiyah. Saya akan bicara soal bagaimana di Muhammadiyah. Yang kecil-kecil hal seperti itu tidak perlu kita sok-sok NU, sok-sok itu ya, kita bicara soal nasionalis. Nah, begitu juga umpamanya teman-teman bicara di Jawa Timur. Jawa Timur wilayahnya adalah wilayah NU umpamanya. Ya bicaralah, kalau bicara umpamanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah dan ukhuwah insaniyah, saya pikir nggak ada masalah. Oke. Iya. Tidak ada masalah. Tapi sebelum saya ke Gus Syafiq juga atau Pak Kozin, sebetulnya ancaman ke depan Indonesia ini apa Pak Kiai melihatnya, MUI melihatnya seperti apa? Apakah akan terkotak-kotak kita atau seperti apa gitu loh? Tiap ada kunjungan kajian kok harus dulu diketahui kontennya terlebih dahulu. Temanya apa gitu. Dulu seperti itu. Ancaman ke depan adalah post-truth. Adalah orang yang percaya hanya dengan keyakinannya sendiri, bahkan dia yang menentukan ustadznya. Jadi jemaah itu yang mengadili ustadz. Jemaah yang mengukur ustadz gitu loh. Itu yang ancamannya ke depan. Dulu kan enggak, ustadz itu yang mengajak jemaah. Nah, dan yang kedua adalah muncul sekarang adalah kelompok-kelompok dari paham keagamaan ini yang secara eksklusif dia tidak membuka pemikiran orang lain yang wilayah perbedaan, apalagi yang wilayah tidak perbedaan. Nah, muncul terkotak-kotak yang seperti ini kalau tidak kita dilakukan generalisasi nanti tentang paham kebangsaan, paham keagamaan yang wasati, itu akan muncul menjadi friksi-friksi yang khawatirnya adalah pemahaman agama itu membentur terhadap konstitusi negara, membentur terhadap kesepakatan kita. Nah, kalau kesepakatan itu lepas, maka saya khawatir memang kekuatan agama itu memudah sekali untuk memicu orang untuk kerusuhan ya, karena orang akan merasa mendapat pahala dengan kericuhan itu. Pak Kiai, ini yang paling bahaya. Generalisasi akan seperti apa, kan butuh waktu juga kan, sudah terkotak-kotak kan saat ini juga. Makanya kita melakukan standarisasi di MUI. Ayo kita ada 3 materi yang harus kita pahami bersama. Pertama tentang wasatiyatul Islam, bagaimana Islam itu yang mudah. Kemudian bagaimana memahami hubungan agama Islam dengan negara, karena kami dakwah di Islam, hubungan agama Islam dengan negara. Jangan ngotak-ngatik tentang kesepakatan kita bernegara berbangsa. Yang ketiga metode dakwahnya. Ini metode itu tak kalah pentingnya dengan materi dakwahnya itu sendiri, sehingga bisa diterima oleh masyarakat karena dakwah itu pada dasarnya mengajak, bukan kita mengejek atau menginjak gitu ya. Nah, Pak Kiai sendiri kalau melihat dari kajian yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang tadi kata Pak Kiai belum terstandarisasi oleh MUI ini cukup berbahaya atau memprihatinkan nggak? Karena tadi Gus Syafiq mencontohkan yang terjadi di Somalia ya demikian begitu loh. Saya nggak terlalu jauh sampai Somalia lah ya. Nggak usah terlalu jauh lah ya. Kita yang di sini saja, karena di sana model negaranya berbeda juga pola karakternya juga berbeda gitu ya. Tetapi tentunya kita berharap para dai itu memahami terhadap kesepakatan kita bernegara, memahami terhadap perbedaan-perbedaan di sini yang berbasis pada al-ada muhakama, berbeda pada lokal, yang berbasis pada lokal wisdom dan kearifan lokal itu. Oke. Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai atas waktu juga paparannya di apakah. Poin inilah yang kita titik beratkan, yang paling kita soroti dari penyampaian Bapak Kiai Khalil Nafis di TV One kemarin ya. Katanya dai-dai yang dakwahnya ditolak itu adalah dai-dai yang tidak berstandar MUI, tidak terstandar Majelis Ulama Indonesia. Ini aneh dan membagongkan. Beliau-beliau seperti Ustadz Syafiq Riza Basalama, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Firanda Andirja
Mereka ini tamatan Universitas Islam Madinah. Putra terbaik Indonesia yang bisa kuliah sampai ke Universitas Islam Madinah. Dari S1 sampai S3 di Universitas Islam Madinah. Dan sudah jelas-jelas mereka ini dipercaya oleh ulama-ulama yang ada di dua tanah suci, dua kota suci umat Islam. Bahkan mereka ini mengisi kajian di Masjid Nabi Muhammad SAW. Kok masih dipertanyakan standar MUI-nya? Hah? Ya, bukan meremehkan Majelis Ulama Indonesia, bukan. Ya. Apakah si Miftah itu sudah masuk standar MUI? Kemudian si Iqdam, apakah masuk standar MUI? Apakah si Muwafiq masuk standar MUI? Apakah para habib yang mendongeng, kalau cerita-cerita menghayal, hayalan-hayalan, cerita-cerita khurafat, apakah itu masuk standar MUI? Apakah yang punya majelis-majelis yang katanya majelis sholawatan, tapi sholawatannya konser, ya, konser musik, laki-laki, perempuan campur baur, joget-joget nggak jelas, apakah itu masuk standar Majelis Ulama Indonesia? Banyak yang mereka ceramah keliling Indonesia. Hah? Apakah mereka yang seperti itu masuk standar Majelis Ulama Indonesia? Cilikane Nabi seneng ngelirangon wedhus. Nek kira-kira neng kono kok ana jambu, ngono mesti nyolong jambu barang kira-kira. Ngono lho wong iya kira-kira. Anda saya tilang. Saya tanya, salah saya apa? Saya bawa SIM, STNK, helm, tutup pentilnya nggak ada. Ya Allah. Peralatan komplit mung ditilang gara-gara tutup pentil. Piye perasaanmu? Kan dancuk. Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau. Lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tudabilul arba ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famduk yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir, berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu wa ardhah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin, silahkan Anda nilai sendiri. Apakah video-video yang sudah kita tampilkan, ya, orang-orang yang videonya sudah kita tampilkan tadi, apakah mereka ini orang-orang atau para penceramah yang masuk standar Majelis Ulama Indonesia sehingga tidak pernah ada penolakan atas mereka? Silahkan berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.